Eh, ya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. apa namanya, Pak narasumber yang lain ya, Pak Didin, Pak Marco, Pak Malik. Saya kira diskusi kita ini penting ya dilaksanakan untuk bisa menyampaikan kepada publik ya tentang slapet economics itu ataupun istilah tadi yang disampaikan oleh Pak Marco itu Aminomix. Nah, sebenarnya saya dan Pak Hidayat itu sudah me- atau pernah menyampaikan istilah Aminomix itu dan membuat tulisan gitu ya tentang Aminomix itu, tapi belum selesai gitu keburu dengan berbagai ini lain gitu. Nah, saya ingin menyampaikan ya dalam diskusi ini beberapa hal ya. Yang pertama tentunya saya ingin menyinggung tentang debat itu sendiri gitu ya. Debat cawapres yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu itu. Jadi saya ingin melihatnya tuh dari sisi dua sisi gitu ya. Pertama dari sisi show-nya itu ya, pertunjukannya itu sendiri. Kemudian yang kedua tuh dari sisi substance ya. Nah, jadi kan setelah debat itu banyak kemudian orang menilai gitu ya bahwa uh, penampilan dari Gibran ini itu far beyond expectation gitu ya kan. Dia tampil cukup baik gitu dan menguasai panggung ya. Uh, dan dia cukup ini ya cukup baik dalam menjelaskan visi misinya dan juga ada elemen surprise dari apa ya dari penampilan Gibran ini. Dia cukup berani itunya untuk menyerang ya baik Caimin maupun uh, Pak Mahfud gitu dan kemudian karena uh, apa namanya karena gayanya itu sendiri ya yang cukup menyerang itu saya kira dia diinikan lah dinobatkan lah sebagai uh, pemenang lah gitu dalam tanda kutip dari debat tersebut. Walaupun kemudian beberapa media lain baik di media sosial maupun apa namanya ini Kompas ataupun di Drone Emprit dan seterusnya itu ya penampilannya itu cukup bersaing lah dengan penampilan daripada Pak Mahfud itu sendiri gitu. Nah, hal lain yang ingin disampaikan terkait dengan pertunjukan daripada debat itu, saya kira memang Pak Mahfud dan Caimin itu tidak ini ya atau menahan diri gitu ya dari menyampaikan apa namanya pertanyaan-pertanyaan ataupun tanggapan-tanggapan yang sifatnya itu menyerang terhadap Gibran gitu. Jadi saya kira itu juga salah satu faktor yang kemudian menyebabkan Gibran itu berada di atas angin gitu. Jadi kalau dari sisi soul-nya itu, dari sisi pertunjukannya itu, ya kita harus akui lah dia itu cukup menguasai panggung dan apa apa namanya penampilannya itu baik dibandingkan dengan dua kandidat yang lainnya gitu. Nah, tapi biasanya kan eh, penilaian tersebut itu eh, dilakukan ketika debat itu berlangsung gitu kan. Jadi orang belum sampai pada penilaian yang sifatnya itu substantif gitu kan. Nah, oleh karena itu ketika debat itu berakhir, kemudian orang mulai mengecek berbagai data, fakta yang disampaikan, baru ternyata terlihat bahwa secara substansi ya itu Gibran itu banyak bolongnya ya kan atau banyak tidak akuratnya ya kan banyak asal menjawabnya gitu kan
uh, pertanyaan-pertanyaan, terutama yang interaksi antara para panelis itu, pertanyaan yang disampaikan oleh panelis atau bukan panelis, sama cawapres yang lain, itu dia menjawab seadanya atau sekenanya gitu kan, tidak menjawab pertanyaannya itu sendiri. Dan kemudian juga kita melihat data-data yang disampaikan, ya kan, informasi yang diberikan juga tidak akurat, ya kan, tidak tidak tepat gitu ya. Jadi memang saya kira uh, dia ini itu mempersiapkan debat itu dengan cara menghafal lah gitu, dan kemudian sudah di apa namanya, sudah di coach gitu ya oleh timnya itu, bahwa apapun pertanyaannya kira-kira jawabannya seperti ini gitu kan. Jadi ketika misalnya ditanya tentang tax ratio oleh Pak Mahfud, 23% itu terhadap tax ratio terhadap PDB atau terhadap penerimaan gitu kan. Dia menjawabnya, wah kita mau memperluas kebun binatang kan. Sesuatu yang saya kira tidak ada hubungannya kan gitu. Nah, kalau misalnya dia tahu, kan dia akan menjawab, wah itu tax ratio itu ya terhadap PDB gitu kan, bukan terhadap penerimaan negara kan gitu. Nah, demikian juga ketika ditanya oleh Caimin gitu, ya kan, tentang tip and tricks untuk menjadikan mengapa Solo itu bisa banyak mendapatkan proyek-proyek dari APBN. Dia juga menjawab bahwa dibandingkan dengan yang lalu ya sama saja, tapi kan pertanyaannya itu dibandingkan dengan kota-kota yang lain kan gitu. Nah, jadi kota-kota yang lain itu jelas bahwa Solo itu mendapatkan privilege jadi dari pemerintah pusat itu karena ada ordal itu gitu kan. Gitu. Nah, jadi saya kira juga data-data yang dia sampaikan ya terkait dengan wisatawan yang datang ke Solo lebih besar dibandingkan dengan Jogja. Setelah diperiksa kan ternyata tidak pernah ada kejadian apa namanya dalam jangka waktu mungkin tahunan itu bahwa wisatawan yang ke Solo itu lebih besar dibandingkan dengan yang ke Yogyakarta gitu. Jadi saya kira ini inilah apa sih namanya ya, secara substansi ternyata tidak tidak terlalu ini juga tidak terlalu sebanding lah ya, tidak sebanding lah dengan pertunjukannya itu sendiri gitu. Nah jadi kalau misalnya kemudian orang menilai dari sisi substansi, saya kira mungkin kita harus menempatkan Gibran itu ya sebagai bukan sebagai pemenang dalam tanda kutip dalam debat tersebut, bahkan mungkin kita menempatkannya dalam posisi yang ketiga setelah Pak Mahfud atau Caimin di nomor 1 dan di nomor 2 begitu kan. Jadi saya kira ini harus juga kita ini kan harus kita juga apa namanya nih perjelas gitu ya, harus kita sampaikan kepada publik ya terkait dengan debat itu ya. Karena ini kan debat itu kemudian diamplifikasi gitu kan. Bahkan sebuah lembaga survei itu sudah menyatakan ya secara tidak konsisten ya, ketika debat capres dia mengatakan bahwa debat itu tidak banyak berpengaruh terhadap pemilih gitu kan, keputusan pemilih. Tapi ketika penampilan dalam debat cawapres ini dianggap sebagai luar biasa, dia mengatakan wah ini akan mempengaruhi pemilih gitu yang undecided gitu. Jadi diamplifikasi terus menerus, tapi makanya kita harus luruskan gitu kan bahwa seperti itu kan ya, lembaga survei ya gitu. Nah itu saya kira catatan saya terhadap debat itu ya. Nah kemudian yang terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini terkait dengan Slepetnomics itu, saya kira kalau saya melihatnya itu dalam perspektif ya yang tadi disampaikan oleh Pak Didi dan Pak Mako itu, bahwa sebagaimana juga sering dikemukakan oleh Pak Anies gitu ya, bahwa setiap apa namanya, bahwa Slepetnomics itu ataupun Amenomix itu merupakan
atau menjadikan atau mengedepankan ya atau menempatkan keadilan itu sebagai variabel utama ya di dalam strategi perumusan strategi kebijakan maupun program-program yang dilaksanakan ya program-program ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat itu. Jadi kriteria utama di dalam perumusan berbagai strategi kebijakan program ekonomi di berbagai sektor itu adalah intinya tuh masalah keadilan. Jadi keadilan itu istilahnya itu adalah embedded gitu ya, apa namanya, dan menjadi core gitu di dalam apa namanya kebijakan dan program ekonomi tersebut. Nah, kalau misalnya kita telusuri lebih jauh lagi dengan melihat berbagai apa literatur tentang pembangunan ekonomi itu sebenarnya kan ini bukan sesuatu juga yang relatif baru gitu kan. Kalau misalnya liberalisme itu misalnya itu menempatkan pertumbuhan itu sebagai engine daripada pembangunan ekonomi yang kemudian itu akan menetas ke bawah secara otomatis lah gitu kan melalui apa invisible hand dan seterusnya itu kan pemikiran yang pertama yang apa namanya diperkenalkan gitu. Tapi kemudian kan kita melihat ada koreksi atau revisi terhadap pemikiran tersebut. Maka kemudian akan ada apa namanya istilah pertumbuhan dengan pemerataan, ya kan? Pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi ya pemerataan dalam konteks di situ adalah keadilan, sewujud daripada keadilan itu tidak menempatkan apa namanya keadilan atau pemerataan itu sebagai inti ya sebagai core atau dia tidak embedded di dalam paradigma pembangunan tersebut gitu tapi bahwa pemerataan itu dilakukan melalui berbagai program-program yang sifatnya tuh sosial gitu kan sosial makanya kita mengenal misalnya ada bantuan sosial, pendidikan dan sebagainya, tapi tetap dalam konteks pertumbuhan gitu kan. Nah, sebagai pilar utama daripada paradigma pembangunan ekonomi tersebut. Nah, tapi yang kemudian kan kita melihat bahwa apa namanya nih ada yang disebut juga sebagai pertumbuhan melalui pemerataan gitu kan. Nah, di sini saya kira pemikiran Aminomix itu lebih cocok ya dan lebih tepat ditempatkan dalam konteks pertumbuhan melalui pemerataan itu ya kan. Jadi pertumbuhan itu apa namanya nih bisa berjalan ya tetapi dilakukan melalui pemerataan gitu ya. Nah, jadi pemerataan di sini itu berarti bahwa ada kesetaraan akses, ya kan? Ada afirmasi, misalnya untuk kalangan-kalangan yang apa namanya, yang kurang diuntungkan. Kemudian juga ada keberpihakan, ya kan? Dan seterusnya, gitu. Nah, jadi saya kira apa Aminomix itu, ya kan? Itu lebih bisa ditempatkan secara baik ya dalam pemikiran ekonomi pembangunan itu melalui paradigma growth through equality itu ya kan. Nah, saya kira memang ini pemikiran yang boleh dikatakan ya bersifat ini apa sih namanya ya agak tidak mainstream gitu ya kan terutama setelah misalnya di tahun 90 atau 80-an itu ada gelombang apa
Reaganomics gitu ya, ataupun teachernomics itu yang kemudian diadop oleh berbagai lembaga internasional itu, Bank Dunia, IMF itu menjadi apa yang disebut sebagai Washington Consensus gitu kan, dan itu kemudian menjadi rekomendasi yang diberikan kepada negara-negara berkembang itu gitu. Nah, baru kemudian saya kira sekarang ini itu direvisited gitu ya, apa namanya, di ini ditinjau kembali ya kan. Bahkan misalnya tadi Pak Marco menyebutkan adanya apa nama Thomas Piketty, kemudian juga di kalangan yang apa namanya pemikiran-pemikiran ekonom-ekonom seperti Joseph Stiglitz gitu kan. Nah, sekarang ini kan juga pemikiran-pemikiran tentang keadilan, tentang ini ya, pemerataan itu ya, itu menjadi ini dia lah ya, Joseph Stiglitz dan seterusnya itu. Walaupun memang belum cukup besar ininya itu, apa namanya itu, kekuatannya itu gitu. Nah, saya kira sekarang ini setelah kita dilanda COVID itu semakin inilah, semakin semakin menguat ya pemikiran-pemikiran tentang uh, harusnya direvisi itu berbagai kebijakan ekonomi di berbagai negara berkembang ini. Nah, itu saya kira beberapa ini secara singkat ya tentang Aminomix itu dalam konteks perkembangan pemikiran tentang ekonomi pembangunan itu gitu. Nah, kemudian saya ingin misalnya ya menyoroti beberapa isu terkait dengan atau beberapa kasus gitu ya terkait dengan Aminomix itu uh, di dalam berbagai apa namanya program-program yang disampaikan oleh Caimin sendiri gitu ya. Ya, saya ingin mengambil misalnya beberapa kasus ya tentang pajak ya kan. Nah, yang menarik ya, saya masih ingat itu dalam diskusi ketika kita merumuskan visi misi itu, saya pernah mengusulkan adanya super rich tax gitu, ya kan? Diperkenalkan karena kita melihat bahwa sistem perpajakan kita, ya kan, itu sangat tidak adil gitu ya. Terutama ketika kita melihat terjadinya ketimpangan yang sangat apa namanya dalam itu, yang sangat lebar itu, ya kan. Jadi super rich tax itu diperkenalkan ya untuk bisa atau sebagai salah satu instrumen untuk bisa mengurangi ketimpangan yang ada gitu. Ya, waktu itu saya mengusulkan dua sebenarnya. Ya, saat pertama itu adalah super rich tax ya, dan kemudian yang kedua itu adalah windfall profit tax gitu. Ya, jadi windfall profit tax itu terutama kita apa namanya terapkan ya kepada apa eksploitasi sumber daya alam ya. Nah, jadi kalau misalnya dan ini sekarang sudah diberlakukan di berbagai negara ya. Jadi kalau misalnya harga komoditas sumber daya alam misalnya minyak, kemudian batu bara atau apapun juga itu melebihi dari suatu angka tertentu gitu, maka ada tambahan tax kepada perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya tersebut gitu. Karena apa? Karena mereka itu sebenarnya, atau kenaikan harga itu bukan akibat daripada usaha mereka gitu, tapi karena memang masalah adanya berbagai disrupsi, baik yang sifatnya itu market fundamental ataupun faktor-faktor yang non market sebagai geopolitik, misalnya terjadinya perang di Ukraine ya kan, kemudian adanya COVID ya, itu yang menyebabkan kenaikan harga komoditas kan, kemudian itu dinikmati oleh para eksportir, para pengusaha yang bergerak di dalam pengelolaan sumber daya alam itu.
Jadi itu kemudian harusnya secara fair itu mereka men-share gitu, ya kan. Kenaikan tersebut ya salah satunya melalui pajak tersebut ya, dan kemudian pajak itu bisa digunakan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan berbagai program-program untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Nah, kalau seperti tax itu tadi adalah pajak yang dikenakan kepada misalnya uh, sekelompok kecil ya masyarakat gitu, yang dalam konteks ini mungkin disampaikan juga oleh Cak Imin itu 100 orang terkaya di Indonesia itu kan menguasai berapa 45% daripada GDP kita kan, seperti itu ya. Jadi itu saya kira dalam konteks pajak gitu ya, itu kalau misalnya kita memang mengadopsi Aminomix ini ya, atau Aminomix ini diadopsi sebagai paradigma daripada pembangunan ekonomi kita ke depan, ya kita memang harus mengenakan tersebut pajak tersebut, kedua jenis pajak tersebut gitu. Tapi waktu kita diskusi merumuskan visi misi itu, ya tidak disepakati gitu, karena katanya ini takut apa namanya terlalu inilah terlalu apa sih namanya uh, tidak tepat lah kira-kira seperti itu. Tapi itu yang ternyata itu kemudian dikemukakan sendiri oleh Cak Imin dalam debat itu, bahwa dia akan mengenakan apa namanya pajak super rich tax ini ya, itu. Jadi saya kira itu. Jadi saya menambahkan seharusnya itu bukan hanya super rich tax, tapi juga ada windfall profit tax. Dan pemikiran ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru juga gitu kan. Joseph Stiglitz itu yang mengemukakan hal tersebut ya. Itu harus dikenakan lah seperti sekarang ini, terutama ketika ketimpangan ini terjadi dengan sangat mengkhawatirkan gitu. Nah, kemudian yang kedua yang ingin juga saya soroti ya, itu tentang hilirisasi ya kan. Nah, bagaimana misalnya Aminomix ini melihat hilirisasi ini ya. Nah, ini juga saya kira itu kan menjadi salah satu topik yang diperdebatkan ya di dalam debat cawapres yang kemarin itu. Nah, hanya saya kira mungkin karena Cak Imin waktu itu masih menahan diri gitu ya terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Gibran itu, Pak Gibran itu, seharusnya ini bisa sebenarnya sebagai suatu apa namanya ungkapan ya yang lebih jelas lagi, yang lebih tegas lagi terhadap hilirisasi yang dijalankan sekarang ini ya. Jadi kalau kita melihat sekarang ini kan hilirisasi yang dijalankan itu ya, justru menyebabkan apa namanya terjadinya sebuah ketimpangan yang baru ya kan. Dan hilirisasi yang berjalan itu tidak memberikan manfaat terhadap perekonomian nasional kita, atau mungkin secara lebih lunak mengatakan bahwa hilirisasi itu lebih banyak memberikan manfaat kepada perusahaan-perusahaan asing gitu ya, terutama dari Cina gitu. Dan saya kira ini secara terbuka sudah diketahui ya, bahkan Pak JK kemarin menyatakan bahwa 90% manfaat hilirisasi itu bukan dinikmati oleh ekonomi kita, oleh bangsa kita, tapi oleh perusahaan-perusahaan Cina. Dan saya kira ini secara kasat mata lah, secara terbuka bisa melihat hal tersebut. Selain tentunya, selain manfaat yang timpang tersebut, ya instrumen kebijakan yang digunakan dalam hilirisasi itu, kalau ini dilanjutkan atau diteruskan, ya itu akan membawa dampak-dampak yang negatif ya kepada perekonomian kita, karena misalnya kita tidak mendapatkan tambahan penerimaan karena pelarangan ekspor itu meniadakan potensi tambahan penerimaan itu, kemudian juga menyebabkan adanya apa namanya black market gitu kan, smuggling, penyelundupan dan seterusnya. Dan ini kan sudah jelas contoh-contohnya tersebut ya.
Dan yang ketiga, saya kira itu juga akan menimbulkan retaliasi dari negara-negara lain. Jadi kalau misalnya apa yang disampaikan Gibran ini, dia kan selalu menjawab gitu ya, atau menjadikan hilirisasi itu sebagai salah satu pilar utama dari kebijakan yang akan dijalankan gitu kan. Nah, tetapi kita bisa sebenarnya arguing gitu ya, bahwa kalau misalnya kebijakan hilirisasi yang dijalankan seperti sekarang ini, justru itu akan membawa suatu kemudaratan ya terhadap ekonomi kita ya. Jadi kita mendapatkan manfaat yang lebih kecil daripada negara-negara yang apa namanya yang terlibat dalam proses hilirisasi tersebut. Nah, jadi itu yang tentang hilirisasi. Nah, kemudian kasus yang ketiga juga kan yang banyak dibahas itu tentang IKN gitu. Ya, saya kira memang mungkin ini agak dilematis terhadap Caimin ya, tetapi kalau menurut saya ya, sekarang sudah lebih terbuka ya, bahwa dalam hal IKN ini ya itu juga tidak mencerminkan Aminomix tersebut ya. Bagaimana kita berbicara tentang keadilan, tentang pemerataan dengan pembangunan atau investasi uh, apa namanya sebesar 466 atau mungkin sekarang di 500 triliun di satu tempat, dan kemudian kita mengatakan terjadi pemerataan kan, dari logika yang sederhana itu sendiri ya, saya kira nggak masuk akal kita gitu. Nah, betul Imin yang sampaikan itu, bahwa kalau misalnya kita ingin menjadikan pemerataan itu sebagai apa namanya kebijakan ekonomi kita, maka pembangunan ya kan kota-kota yang sebesar atau sebanyak 40 itu, itulah yang harus dijalankan, maka itu justru yang akan terjadi pemerataan itu. Jadi saya kira argumen tentang pembangunan IKN ini ya secara apa ideologis saja, secara paradigmatik itu memang tidak sesuai dengan apa namanya Aminomix itu. Dan untuk itu sekarang ini kan posisinya itu sudah semakin jelas gitu ya, bahwa tidak usah ragu, tidak usah apa namanya menutup atau mengaburkan bagaimana posisi Aminomix terhadap Amin ini terhadap IKN itu sendiri gitu. Jadi bahwa IKN itu justru akan menimbulkan ketimpangan baru ya. Jadi kalau misalnya nanti terjadi pembangunan di satu tempat ya, kemudian karena tidak ada koneksi ekonomi antara apa namanya ini lokasi tersebut dengan daerah sekitarnya, maka tidak akan terjadi spillover daripada aktivitas ekonomi yang ada di tempat tersebut. Jadi saya kira lebih baik kalau misalnya kita punya resources sebesar itu, maka alternatifnya itu yaitu adalah dengan membangun 40 kota itu. Tapi membangun 40 kota itu bukan kota baru tentunya kan. Ada kota-kota yang di apa redeveloping gitu ya, kemudian di renewal gitu, sehingga lebih dinamis lagi, lebih vibrant lagi ya, dan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah sekitarnya. Nah, kemudian uh, yang terakhir ini yang tentang food estate ya kan. Tapi memang tentang food estate ini kan tidak banyak disinggung atau tidak disinggung sama sekali di dalam debat tersebut. Nah, tetapi dalam konteks uh, yang mungkin nanti akan pada debat berikutnya, kita juga melihat bahwa food estate yang dijalankan ini selama ini yang akan diteruskan kalau misalnya Prabowo Gibran ini terpilih, makanya mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak terpilih. Saya kira juga itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ya atau dan paradigma daripada Aminomix itu, ya kan. Baik dari sisi pendekatannya, dari sisi strateginya, ya kan, dari sisi program-programnya itu sendiri. Dan saya kira Aminomix itu harus menyodorkan ya alternatif daripada food estate itu.
Karena bagaimanapun juga kita juga harus menyadari bahwa perluasan areal untuk aktivitas pertanian atau pangan ini memang diperlukan gitu, ya kan? Karena kita mengalami stagnasi dalam produktivitas di sektor pertanian dan pangan, kemudian juga terjadi pengurangan secara besar-besaran ya areal pertanian subur di Jawa ini ya untuk kegiatan-kegiatan yang non pertanian, maka kita memerlukan suatu perluasan daripada areal itu dan alternatifnya itu ada di luar Pulau Jawa. Tetapi saya kira perluasan areal itu atau katakanlah food estate itu harus dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pendekatan ya yang ilmiah dengan suatu governance yang baik gitu ya. Kita mungkin misalnya tidak akan memberikan kewenangan apa namanya kepada Kementerian Pertahanan untuk menjadi penanggung jawab daripada food estate tersebut gitu. Pendekatan yang bersifat top down dan apa namanya komando gitu ya dan tidak memberdayakan petani, nah itu akan kita evaluasi tentunya gitu. Nah, jadi saya kira 3 atau 4 isu itu ya yang baik menjadi bagian daripada kebijakan ekonomi yang sekarang ini berjalan ya, yang itu harus kita evaluasi ke depan ya, apa misalnya dengan menerapkan prinsip-prinsip dari apa yang kita sebut sebagai Aminomix tersebut. Saya kira itu Pak Hidayat, terima kasih.